Oke, selamat siang, eee, semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Jona Manolas Torus, dan kedua rekan saya Anu Justin Sinaga dan Terang Valentinus Simatupang. Nah, pada kesempatan kami kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Perbaikan Rugi Daya Melalui Pemasangan Kapasitor Bank dengan Metode Newton-Raphson Simulasi Software Etap versi 12.6.0 di CP Prayakarya, Lingkar Timur, Sidoarjo. Lanjut, Bang. Eee, Pada bagian latar belakang, kami menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian ini, yang di mana yang pertama itu objek studi yang kami analisa adalah CV Prayakarya, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri sipil dan kelistrikan, yang di mana perusahaan itu menggunakan banyak mesin berbasis motor listrik. Nah, masalah utama yang ditemukan adalah penggunaan beban induktif yang cukup tinggi, seperti mesin water jet, shearing, dan bending. Beban induktif inilah yang menyebabkan konsumsi daya reaktif meningkat. Nah, akibatnya itu ada 2 dampak besar. Yang pertama itu faktor daya perusahaan menjadi rendah sehingga arus yang mengalir pada saluran menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang kedua itu rugi daya dan jatuh tegangan meningkat yang membuat sistem menjadi kurang efisien dan tagihan listrik menjadi lebih tinggi. Nah, untuk mengatasi solusi ini, solusi yang, ditawarkan adalah pemasangan kapasitor bank, sebagai bentuk kompensasi daya reaktif. Dengan memasang kapasitor, beban reaktif dapat disuplai secara lokal sehingga arus menurun dan faktor daya membaik. Dalam penelitian ini juga, kami menggunakan 2 metode. Yang pertama itu perhitungan manual menggunakan, metode Newton-Raphson dan, kedua itu memvalidasikan menggunakan software ETA versi 12.6.0 untuk memastikan hasil perhitungan akurat dan konsisten. Nah, pada slide selanjutnya itu, di sini kami akan menjelaskan 4 tujuan utama dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama tuh, eee, yaitu menganalisis kondisi kelistrikan existing sebelum dilakukannya perbaikan. Nah, di tahap ini tuh kami ingin mengetahui kondisi awal sistem seperti faktor daya, arus saluran, rugi daya, dan jatuh tegangan sehingga terlihat jelas masalah apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu menghitung aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson dan menentukan kapasitor yang dibutuhkan. Metode Newton-Raphson ini dipilih karena menggunakan termasuk metode yang cepat dan akurat untuk menyelesaikan aliran daya nonlinear sehingga kapasitor yang dihitung dapat tepat sesuai kebutuhan sistem. Yang ketiga itu membuktikan penurunan, eee, bahwa setelah pemasangan kapasitor bank, rugi daya itu benar-benar menurun. Hal ini kami buktikan menggunakan simulasi etap, sehingga dapat terlihat perbandingan sebelum dan sesudah kompensasi daya reaktif. Dan tujuan yang keempat itu adalah memvalidasikan hasil perhitungan manual dengan software. Ya, artinya kami memastikan bahwa hasil perhitungan Newton-Raphson secara manual konsisten dengan hasil simulasi etap, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Nah, pada bagian, landasan teori ini, kami menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi dasar penelitian. Yang pertama itu mengenai rugi daya. Di sistem 3 fasa, rugi daya dapat dihitung, dengan rumus Pilos sama dengan 3 kali I kuadrat dikali R. Dari persamaan ini, terlihat bahwa rugi daya itu berbanding lurus dengan kuadrat arus. Sehingga ketika arus meningkat akibat faktor daya rendah, rugi daya juga akan meningkat secara signifikan. Yang kedua itu segitiga daya. Segitiga daya itu menjelaskan hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Nah, hubungan sudut pi menunjukkan besar kecilnya faktor daya. Semakin besar komponen Q, sudut pi semakin besar, dan faktor daya semakin rendah. Yang ketiga itu ada kapasitor bank. Kapasitor bank ini digunakan untuk menyuplai daya reaktif secara lokal. Dengan demikian, beban tidak lagi menarik daya reaktif, dari sumber utama, sehingga arus saluran, menurun, faktor daya meningkat, dan rugi daya bisa dikurangi. Selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Metode ini, eee, adalah metode iterasi numerik yang dimana menggunakan matriks Jacobian untuk menyelesaikan aliran daya nonlinear dan pada sistem tenaga listrik.
Nah, keunggulan metode Newton-Raphs ini adalah lebih cepat konvergen dan akurasinya tinggi, sehingga cocok digunakan untuk simulasi aliran daya dalam penelitian kami kali ini. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian singlenya. Pada slide ini tuh kami menampilkan single diagram dari sistem kelistrikan CV Prayakarya yang menjadi objek studi kami kali ini. Di mana diagram itu menunjukkan alur distribusi daya dari sumber utama hingga ke beban. Yang pertama itu sumber daya berasal dari trafo 160 kVA, yang dimana trafo ini menjadi sumber utama yang menurunkan tegangan sebelum masuk ke instalasi perusahaan. Lalu keluaran trafo ini masuk ke panel kontrol dengan MCCB 125 ampere. Nah, panel itu tuh berfungsi sebagai pusat distribusi sekaligus proteksi utama sebelum daya disalurkan ke setiap mesin. Lalu, dari panel kontrol ini daya dibagi menjadi 3 beban yang utama, yaitu yang pertama mesin waterjet dengan daya 22 kilowatt, dan yang kedua mesin sharing dengan daya 15 kilowatt. Yang terakhir itu ada mesin bending itu dengan daya 11 kilowatt. Nah, ketiga beban ini adalah beban induktif yang menjadi penyebab rendahnya faktor daya pada sistem. Nah, di sini juga kami ada perhitungan eee, perbaikan manual, yang di mana, pada slide ini kami menjelaskan perhitungan manual untuk mengetahui kebutuhan kapasitor bank. Gunanya itu memperbaiki faktor daya dari kondisi awal menuju kondisi targetnya, yang di mana pada kondisi sebelum perbaikan nilai P-nya itu adalah 359 kilowatt dan Q-nya itu sebesar 212 kVAR. Nah, setelah pemasangan kapasitor, di jurnal, itu nilai P-nya itu menjadi 363 kW dan Q-nya itu menjadi 143 kVAR. Nah, setelah itu, setelah dijelaskan data awal dan data sesudahnya, di sini kami menjelaskan perhitungan faktor daya dengan rumus daya semu, yang di mana kami menghitung nilai S menggunakan rumus segitiga daya. Dari Pi dan Q awalnya itu didapatkan S dari semuanya itu menjadi 416,87 kVA, sehingga, faktor daya awalnya itu menjadi 0,861. Setelah perbaikan, itu PF-nya tuh naik menjadi 0,9634. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa peningkatannya itu efisiensi. Nah, setelah menghitung faktor daya dengan rumus daya semu tadi, masuk ke validasi hubungan Q terhadap perubahan faktor daya atau PF. Nah, kami validasi menggunakan persamaan Arkos. Dari faktor daya awal atau PF awal itu 0,861, kami dapatkan Q sekitar 212 kVAR sesuai dengan data tabelnya. Nah, dari PF sesudah atau faktor daya sesudahnya itu dia 0,9634, dapat Q sekitar 143 kVAR, itu juga sesuai. Nah, untuk mengetahui setelah dari validasi hubungan, Q terhadap perubahan faktor daya tadi, di sini kan menghitungkan, perhitungan kebutuhan kebutuhan kapasitor atau KC targetnya. Nah, untuk mengetahui kebutuhan kapasitornya itu, kami menghitung KC berdasarkan selisih Q awal dan Q targetnya. Misalnya untuk, faktor daya targetnya itu 0,92, diperolehlah KC-nya itu sekitar 70,6 kVAR. Nah, inilah menunjukkan bahwa untuk mencapai, PF 0,92-nya itu kapasitor yang dibutuhkan itu sekitar 70 kVAR. Nah, kapasitor body journal kan mungkin kurang lebih 79 kVAR. Nah, mendekatilah nilai teoritisnya itu 70,6 kVAR. Nah, jadi setelah dari, perhitungan kebutuhan kapasitor atau KC targetnya tadi, di sini kami, membandingkan dengan jurnal. Hasil manual kami mendekati nilai pada jurnal, selisihnya mungkin tidak besar. Nah, namun selisih ini bisa terjadi karena rounding angka, perbedaan asumsi tegangan dan, atau pembacaan tabelnya. Nah, jadi kesimpulan dari perhitungan perbaikan manual kami ini adalah dari seluruh perhitungan itu dapat kami simpulkan bahwa pemasangan kapasitor itu sebesar kurang lebih 79 kVAR mampu meningkatkan faktor daya dari 0,861 menjadi 0,9634. Nah, perhitungan manual inilah konsisten dengan hasil jurnal dan kebutuhan kapasitor teoritis berada pada kisaran 70 sampai 80 kVAR.
Mungkin segitu saja, dari yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anu Justin Sinaga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Joan yang telah memberikan saya waktu. Sini kita masuk ke hasil analisis pada etap, yaitu pertama-tama kami merangkai rangkaiannya yang ada di sebelah kanan, di mana di sini ada power grid ataupun sumber terhubung ke transformator melalui bus 1, di mana transformator ini tegangannya itu sekitar 160 kilovolt ampere menyesuaikan dengan jurnal yang kami ambil. Dan dari transformator masuk ke kabel 1 yang dihubungkan menggunakan bus 2, lalu dilanjutkan dari kabel 1 menuju motor itu dihubungkan melalui bus 3. Dan di sini juga ada CB ataupun circuit breaker sebagai pengaman. Di sini untuk output atau bebannya itu ada 3, yaitu motor dengan beban 22 kilo, motor kedua 22 kilo, dan motor ketiga ada 22 kilo. Dan di sini ada kapasitor 1 kali 79 kilovolt ampere. Ini sudah terhubung ya. Dan di sini adalah eh, losses ataupun rugi-rugi yang dihasilkan sebelum pemasangan dari kapasitor, di mana kita lihat total dari kabel 1, kabel 2, kabel 3, dan kabel 4 serta transformator 1 itu rugi-ruginya sekitar 15,3 kilowatt ditambah 4,2 kilovolt ampere atau kvar. Dan sebelum pemasangan itu untuk setelah pemasangan untuk rugi-ruginya itu menjadi berkurang, yaitu sekitar 18,5 kilowatt ditambah 5,3 kvar. Dan di sini kami sudah merangkum untuk hasil simulasi kami itu pada tabel data perbaikan power factor, di mana untuk tiap-tiap tegangan pada bus itu yang ini sebelah sini adalah sebelum pemasangan kapasitor, di mana untuk bus 1 itu 20 kilo, bus 2 0,391 kilovolt, bus 3 0,353 kilovolt, bus 4 0,337 kilovolt, bus 5 0,323 kilovolt, dan bus 6 0,323 kilovolt. Dan setelah pemasangan kapasitor untuk bus 1 itu sama, yaitu 20 kilovolt, tetap untuk bus 2-nya itu naik menjadi 0,397 kilovolt, untuk bus 3 itu naik juga 0,366 kilovolt, bus 4 itu naik 0,351, bus 5 juga naik 0,338. Untuk bus 6-nya itu naik juga 0,338 kilovolt. Di sini dapat kita simpulkan bahwa setelah pemasangan kapasitor, tegangannya menjadi naik sehingga dapat disimpulkan bahwa rugi-rugi tegangan ataupun tegangan itu dapat terpakai lebih maksimal. Ini untuk susutnya ataupun losses ataupun rugi-ruginya. Di sini kita lihat dayanya itu lebih tinggi, di mana untuk bus 1 itu 18,5 kilowatt ditambah 5,3 kvar. Untuk setelah pemasangan kapasitor bank itu menjadi berkurang untuk rugi-ruginya, yaitu sekitar 15,3 kilowatt ditambah 4,2 kvar. Ini untuk bus 1 sampai bus 6 itu sama, yaitu 18,5 kilowatt ditambah 5,3 kvar. Mungkin untuk hasil simulasi yang kami dapatkan melalui etap sekian, untuk validasi data manual versus etap akan dijelaskan oleh rekan kami, Kak Tora. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai validasi data manual PS etap. Di sini perbandingan tegangannya selisih rata-rata hanya 0,15 volt, errornya kurang dari 0,05%, yaitu sangat valid. Perbandingan rugi daya pada manual yaitu 28,18 kilowatt, sedangkan pada etap 28,30 kilowatt. Selisihnya sangat kecil akibat pembulatan dan suhu kabel. Visual wajibnya yaitu pada tabel komparasi tegangan dan rugi daya dari bab 3 yang sudah kami jelaskan tadi. Next, Bang. Penurunan rugi daya yaitu
di sini kami dapatkan hasilnya 28,3 kilowatt dikurang 24,9 kilowatt, maka hasilnya yaitu 3,4 kilowatt. Presentasi efisiensinya yaitu 12,01%. Manfaatnya yaitu yang pertama menghemat tagihan listrik, yang kedua memperpanjang umur trafo atau suhu kerja turun, dan yang terakhir yaitu menghindari denda kilowatt ampere hours-nya. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kami pada saat ini yaitu yang pertama, sistem existing CV Prayakarya memiliki efisiensi rendah, yaitu rugi daya 28,3 kW. Pemasangan kapasitor 79 kV ampere berhasil menurunkan rugi daya sebesar 12,01%. Perhitungan manual metode Newton-Raphson valid dan konsisten sesuai simulasi etap. Saran daripada kami yaitu implementasi fisik segera dilakukan dan pertimbangan penggunaan automatic power factor regulator. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi kami, akan saya kembalikan kepada moderator. Kepada Kak Johan, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya. Mungkin demikianlah video proyek kami yang telah kami sajikan. Kami berharap mungkin video ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai proses serta hasil kerja kelompok kami. Semoga proyek ini bermanfaat dan menjadi gambaran untuk kita semuanya. Terima kasih, kami tutup. Selamat siang.